Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Anak-anak siswa-siswi MTS Nahdlatul Muslimin kelas 9, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapkan LKS dan buku kalian, silakan buka di bab 1 halaman 2. Kita akan mempelajari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Diharapkan setelah belajar ini kalian mampu memahami dinamika Pancasila, penerapannya dari masa ke masa. Baik, kita mulai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita awali dari periode awal kemerdekaan Indonesia, yaitu antara tahun 1945 sampai 1959. Dalam periode ini, Pancasila mengalami pasang surut dinamika pelaksanaannya karena ada beberapa masalah yang dihadapi Pancasila. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Di antaranya, upaya-upaya penyimpangan tersebut dan upaya-upaya mengganti Pancasila adalah pemberontakan PKI di Madiun. Kemudian ada pemberontakan Darul Islam. Kalau PKI ingin mengganti Pancasila menjadi paham komunis, sedangkan Darul Islam ingin mengganti Pancasila dengan asas Islam, yaitu dasar negara Indonesia bukan Pancasila tapi syariat Islam. Kemudian ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, ada Perjuangan Rakyat Semesta, ada ARPRA, kepanjangannya Angkatan Perang Ratu Adil, dan perubahan Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang pertama, pemberontakan PKI terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini akhirnya dapat digagalkan. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau DI. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Bahkan Kartosoewirjo bersama para pengikutnya akhirnya bisa ditangkap, yaitu pada tanggal 4 Juni 1962. Kemudian pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Ini merupakan gerakan separatisme ingin memisahkan diri dari Indonesia yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil, yang tujuannya adalah membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Pulau Seram, Ambon, dan Pulau Buru. RMS ini yang di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada
bulan November 1950. Dan kemudian berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Pulau Seram dan mendirikan pemerintahan dalam pengasihan di Belanda pada tahun 1966. Selanjutnya perjuangan rakyat semesta dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara ini pada tahun 1957 sampai 1958 di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi kepada pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno dianggap tidak menjalankan pemerintahan yang baik sehingga terjadi ketimpangan sosial. Nah, pemerintahan pusat dianggap telah melanggar undang-undang sehingga Syafruddin Prawira Negara ini membentuk gerakan yaitu ingin memberontak kepada pemerintah yang sah, saat itu Presiden Soekarno. Tujuannya untuk memperbaiki pemerintahan Indonesia. Selanjutnya yaitu ARPRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil ini merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil KNIL yang bernama Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari pemerintah yang tiran. Akhirnya pemberontakan ARPRA ini bisa dikalahkan oleh pemerintah NKRI dan kegiatan tersebut bisa diselesaikan dengan baik, yakni bisa dikalahkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Ada 3 periode 45 sampai 50, periode 50 sampai 59, dan periode 56 sampai 65. Periode 45 sampai 50 ini, pada masa ini dasar yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensial. Namun dalam prakteknya, sistem ini tidak dapat diwujudkan setelah penjajah dapat diusir. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapat tantangan dan muncul upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI. Selanjutnya pada tahun 50 sampai 59, pada periode ini penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Kemudian pada periode 56 sampai 65, periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Maka terjadilah beberapa penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Baik, kita lanjut ke pada periode Orde Baru. Pada masa ini Presiden Soeharto melaksanakan Pancasila dan UUD 45 dengan niat secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila dengan program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil
mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat mengecewakan karena beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Bahkan Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinisasi. Jadi pendoktrian Pancasila sesuai dengan penafsiran pemerintah saat itu. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yang menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Yang pertama adalah melalui ajaran P4 atau program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan-pembekalan atau seminar-seminar. Yang kedua ada asas tunggal. Maksudnya adalah Presiden Soeharto membolehkan rakyat Indonesia untuk membentuk organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Yang ketiga, stabilisasi, yaitu Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Nah, guna menstabilkannya, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah. Pada masa Orde Baru, ada beberapa penyimpangan-penyimpangan Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah yaitu pemerintahan yang sentralistik. Maksudnya adalah demokrasi di Indonesia saat itu berpusat pada pemerintah, sehingga usulan kritikan dari rakyat kepada pemerintah jika tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah, maka akan dilarang untuk disampaikan. Kemudian selain itu Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, yaitu DPR, eksekutif, pemerintahan, dan yudikatif, atau disebut monopoli kekuasaan pada lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Selain itu, Presiden juga melemahkan aspek demokrasi terutama pada pers. Karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya jika pers, ada TV, koran, majalah, atau buku dibebaskan, maka bisa membahayakan keberadaan pemerintahannya. Maka harus diatur ketat atau dimonopoli pers. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, penyelewengan Pancasila diantaranya adalah adanya KKN, yaitu banyaknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme. K korupsi, K kedua kolusi, dan N-nya nepotisme. Jadi banyak korupsi, banyak kolusi, yaitu menjadikan teman atau saudara atau keluarga untuk memanfaatkan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Tidak hanya itu, pada masa ini negara Indonesia juga mengalami krisis moneter karena keuangan negara tidak stabil. Dan yang terakhir, terjadinya pelanggaran HAM di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Yakni ada hukuman kepada rakyat tertentu yang tanpa ada pengadilan yang jelas, tapi kemudian ada pidana atau dihukum. Selanjutnya, Pancasila pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini,
rakyat Indonesia ingin memaksimalkan pelaksanaan Pancasila dengan nilai-nilai yang sebenar-benarnya, yakni menafsirkan ulang Pancasila sesuai dengan perkembangan zamannya. Sudah tidak zamannya Orde Lama, sudah tidak zamannya Orde Baru, tetapi melaksanakan Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Maka oleh karena itu Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif, artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan aspirasi rakyat Indonesia. Yang penting mengandung nilai-nilai yang terdapat pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baik, alhamdulillah kita cukupkan pelajaran kita kali ini. Marilah kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa setelah nonton video ini kalian kerjakan soal latihan yang linknya sudah ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.